apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Shen melangkah maju dan langsung mengunci posisi Yo Huang, yang membuat Yo Huang langsung mundur. Bahkan dia tidak mempertimbangkan untuk menyerang Xiuyan. Namun bagaimana mungkin kecepatannya bisa menandingi Xiuyan? Dengan kekuatan secepat kilatnya, Xiuyan mendekat hampir seketika. Kemudian dia muncul di atas kepala Yo Huang. Pada saat yang sama, tinju Xiuyan dilepaskan tanpa peringatan. Tuar! Sebuah ledakan tumpul menggema. Bagaimanapun tinju Xiuyan membawa kekuatan yang mengerikan. Meskipun Yo Huang juga bereaksi lebih dulu, dengan dua tanduk naga kecil di kepalanya meledak menjadi sambaran guntur. Kemudian berubah menjadi perisai guntur. Namun saat kedua kekuatan itu bertabrakan, perisai Yo Huang sama sekali tidak mampu menahannya dan hancur seketika di bawah tinju Xiuyan. Bahkan, kekuatan dampak tinju yang tak terlihat itu langsung menghantam kepala Yo Huang, yang membuat dia pun melolong kesakitan. Lagi pula, kekuatan Yo Huang awalnya mencapai tingkat keempat alam transenden. Tetapi setelah Xiuyan mengambil salah satu jiwanya, alamnya merosot ke tingkat ketiga. Jadi bagaimana mungkin dia mampu menandingi kekuatan Xiuyan? Bahkan di tingkat keempat yang kuat tidak dapat mengalahkan Xiuyan, apalagi ketiga. Jadi Xiuyan dapat dengan mudah mengalahkannya. Pada saat ini, seluruh tubuh Yo Huang tiba-tiba bergetar. Kemudian tubuhnya yang besar terbelah menjadi ratusan naga kecil, yang masing-masing melarikan diri ke arah yang berbeda. Jelas dia ingin mencoba menghindari kejaran Xiuyan dengan cara ini. Namun dia jelas meremehkan kekuatan jiwa kekosongan dan ketenangan Xiuyan. Meskipun sosok-sosok naga kecil ini tampak identik, bahkan fluktuasi jiwa mereka serupa. Namun keberadaan mereka terlalu kentara di balik jiwa kekosongan dan ketenangan Xiuyan di antara ratusan naga kecil. Tapi Xiuyan tidak langsung bertindak. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang hingga dia dapat dengan jelas merasakan aura asli mereka. Baru kemudian Xiuyan melangkah maju. Dan sesaat kemudian, Xiuyan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih wujud asli Yo Huang, yang membuat Yo Huang menjerit nyaring. Tampak transparan di hadapan Xiuyan. Bagaimanapun metode pelariannya tak pernah gagal, tapi di depan Xiuyan, dia tidak mampu melarikan diri. Tentu saja, kemungkinan besar karena Yo Huang belum pernah bertemu makhluk kuat yang memiliki kekuatan jiwa kekosongan dan ketenangan. Jadi, kali ini ia cukup sial karena bertemu Xiuyan. Pada saat ini, Yo Huang langsung berubah wujud menjadi wujud aslinya. Namun tatapan matanya dipenuhi dengan ketakutan dan memohon ampun. Dewa manusia, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Katakan pada saya sehingga Anda bisa mengampuni nyawa saya. Yo Huang tiba-tiba berubah menjadi wujud manusia dan menangkupkan tinjunya dan dia berbicara dalam bahasa manusia. Namun Xiuyan tidak berbicara. Bahkan tanpa membuang waktu, matanya berkedip dan ia menggunakan ledakan obat untuk mengendalikannya. Kemudian ia menghantamkan tinjunya ke tubuh Yo Huang. Meskipun tubuhnya sangat kuat, tapi pukulan Xiuyan langsung membuatnya berlumuran darah. Meskipun Yo Huang juga mencoba melawan, tetapi Xiuyan tidak memberinya kesempatan. Kemudian Xiuyan mengulurkan tangannya ke depan dan berubah menjadi tangan yang besar dan menggenggamnya di telapak tangannya. Pencarian jiwa! Teriak Xiuyan dengan dingin. Jelas dia tidak lagi mempercayai klaim para monster. Bagaimanapun 3 dewa monster sebelumnya mengatakan bahwa Raja Tianzhen telah dibawa oleh klan Jialong. Tetapi bahkan setelah dia mencarinya, Xiuyan tidak menemukan apapun. Jadi Xiuyan tidak tahu siapa yang berbohong. Oleh karena itu, dia hanya bisa melakukan pencarian jiwa. Namun Yo Huang tak mampu melawan, dan tangan besar Xiuyan terus-menerus melepaskan kekuatannya
untuk mengendalikannya. Kemudian, dalam ingatan Yu Huang yang terpecah-pecah, Xiaoyan hanya mencari informasi tentang Raja Tiansang. Benar saja, Xiaoyan menemukan sosok Raja Tiansang yang familiar dalam ingatan Yu Huang. Namun dia terikat rantai besi, tubuhnya berlumuran luka dan darah. Di sekelilingnya terdapat sebuah altar yang unik, kemudian pemandangan berubah lagi. Dan Xiaoyan melihat klan Ponik. Selain klan Ponik, ada juga sosok gelap duduk bersila di depan Raja Tiansang, tetapi niatnya tidak diketahui. Karena inilah satu-satunya adegan Raja Tiansang. Saat Xiaoyan menarik jiwanya, Yu Huang memuntahkan seteguk darah, matanya memerah, dan dia memohon ampun. Tolong, selamatkan nyawa saya. Tenangkan pikiran Anda, jangan melawan, dan saya bisa menyelamatkan nyawa Anda. Saat ini, hidup Yu Huang sepenuhnya bergantung pada pikiran Xiaoyan. Saat ia berbicara, api di telapak tangannya menyebar ke sekelilingnya, seolah mampu membakar tubuhnya dalam sekejap. Jadi Yu Huang tak punya pilihan selain setuju. Begitu Yu Huang merasa tenang, Xiaoyan langsung membawanya ke Lingsu dan memenjarakannya di sana. Tapi Xiaoyan juga merasakan bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Karena konflik antara kedua klan semakin rumit. Kemudian Xiaoyan segera bergegas dan mencapai permukaan laut, di mana pertempuran sengit tak terelakkan. Lautan yang awalnya hitam bercampur dengan darah mayat-mayat yang berjatuhan, tampak berubah menjadi lautan merah darah. Pada saat ini, sosok-sosok masih terus berjatuhan satu demi satu. Meskipun para naga tampak tak terkalahkan, tetapi seiring berjalannya waktu, korban jiwa di pihak mereka pun cukup banyak. Saat ini aura Xuan Huang semakin tak menentu. Ia terlibat dalam pertarungan sengit dengan Feng Xi dan dia tampak terluka. Pada saat yang sama, Feng Xi terus mengepakkan sayapnya, mengirimkan gelombang serangan api yang berputar-putar di sekitar Xuan Huang. Racun yang Anda derita tidak mudah disembuhkan, dan saya bahkan lebih terkejut lagi, Anda berani meninggalkan benua Long Yuan. Setelah saya membunuh Anda, para naga akan kehilangan pemimpin. Lalu siapa yang akan menyelamatkan klan Anda? Sambil mencibir, Feng Xi berubah menjadi wujud manusia. Dengan 6 sayap api di belakangnya dan pedang api di tangannya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menebas, mengirimkan api yang membumbung tinggi ke langit. Melihat pemandangan itu, Xian juga merasa takjub. Bagaimanapun api ini berbeda dari api miliknya, karena dipenuhi dengan kekuatan aturan yang dahsyat. Api Ponik penghakiman. Feng Xi terus meraung dan Xuan Huang mengayunkan wujudnya yang besar, menggunakan dagingnya yang kuat untuk menangkis serangan itu. Tapi sisi naga Xuan Huang juga berderak karena benturan tersebut. Seolah-olah tubuh abadinya tak mampu menahan gempuran serangan itu. Namun Xuan Huang bukanlah lawan yang mudah. Dia mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat dan hanya bisa menahan serangan itu secara langsung. Mendekati celah tersebut untuk menghentikannya. Api Ponik penghakiman yang dipenuhi aturan itu yang menghancurkan sisi Xuan Huang dan menumpahkan darah. Tapi Feng Xi terus mundur sambil menyerang Xuan Huang. Bagaimanapun kelincahannya membuat Xuan Huang kesulitan untuk melawan. Tapi keduanya juga sama-sama kuat, sehingga situasinya tampak tegang. Feng Xi, kalau begitu jangan salahkan saya karena bersikap kejam, kata Xuan Huang dengan suara berat. Kemudian harimau guntur menyambar tubuhnya. Meskipun saat auranya melonjak, tubuhnya menyusut, tapi kecepatannya juga meningkat. Dan Xuan Huang langsung melesat menuju celah tersebut. Melihat itu, Xuan Huang buru-buru membentuk perisai api, tapi Xuan Huang langsung menabraknya, yang membuat tubuh Feng Xi terlempar mundur ke belakang dan memuntahkan seteguk darah. Bahkan matanya dipenuhi kengerian. Karena kalian semua sudah berjanji akan membantu, kenapa kalian belum muncul? Teriak Feng Xi dengan suara berat setelah mundur. Pada saat ini, beberapa retakan di kampan tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Kemudian 3 sosok muncul dari ketiga keretakan itu. Meskipun mereka berbeda dari yang pernah dilihat Xuan sebelumnya, mereka tak lain adalah 3 dewa yang pernah ditemuinya di alam cermin.
Xiu Feng Tiango, Chang Meng Siren, dan Shen Luo Youmo. Jadi ketiga dewa ini pastilah leluhur. Di antara mereka terdapat 2 sosok tingkat 4 dan 1 aura tingkat 5. Saat aura tingkat 5 itu muncul, tatapan Xuan tiba-tiba menyipit. Tian Lolan? Xuan samar-samar mengingat nama ini. Ia pernah mendengarnya saat pertempuran itu, karena dia adalah salah satu dari 3 orang tingkat 5 yang mengepung dan menyerang Xiaoyan di area misterius dunia Sensi. Jelas Xiaoyan tidak pernah membayangkan akan bertemu dengannya di tempat seperti ini. Awalnya Xiaoyan sedang mempertimbangkan apakah dia harus terlibat dalam pertempuran ini. Tetapi sekarang tampaknya ia harus melakukannya. Karena terlepas dari apapun, Xiaoyan harus membunuh Tian Lolan, anggota klan kayu iblis Shen Luo. Jadi balas dendam ini tak terelakkan. Meskipun itu akan menjadi pertempuran darah, tetapi ia tidak menyangka momen balas dendam akan tiba secepat ini. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.